Nues akan mengakhiri aktivitas grup saat kontrak eksklusif berakhir. Nues telah mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi menyelesaikan kegiatan resmi mereka sebagai grup setelah kontrak eksklusif mereka selesai pada 14 Maret dengan Pledis Entertainment. Dalam sebuah pengumuman di Weverse, Pledis Entertainment membagikan pengumuman tersebut kepada para penggemar pada 28 Februari. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua penggemar yang telah menunjukkan dukungan tanpa batas dan tak tergoyahkan untuk Nues selama 10 tahun terakhir. Kontrak artis eksklusif dengan Nues akan berakhir pada 14 Maret. Perusahaan kami dan anggota Nues telah melalui pertimbangan dan diskusi yang cermat tentang masa depan masing-masing anggota dan tentang apa yang akan menjadi jalan terbaik untuk semua orang dan menampilkan diri mereka yang terbaik, kata Pledis Entertainment. Perusahaan kemudian membagikan masa depan para anggota, sementara Baekhyun dan Minhyun akan memperbarui kontrak dengan Pledis, yang lain akan meninggalkan perusahaan. JR, Aaron, dan Ren telah memutuskan untuk memulai dari awal setelah meninggalkan perusahaan kami. Baekhyun dan Minhyun akan memperbarui kontrak mereka. Kami menghormati dan mendukung keputusan setiap anggota, karena keputusan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan dan diskusi yang cermat dan ekstensif, kata Pledis Entertainment. Pernyataan itu diakhiri dengan penjelasan bahwa grup tersebut akan menyelesaikan kegiatan mereka pada bulan Maret setelah merilis album terakhir mereka. Itu juga berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka, berharap mereka melanjutkannya saat ini saat para anggota memulai tahap baru dalam karir mereka. Nues akan mengakhiri kegiatan resmi mereka sebagai Nues dari Pledis Entertainment dengan album mereka yang akan dirilis pada bulan Maret. Pledis Entertainment mendoakan yang terbaik untuk lompatan dan pertumbuhan baru mereka dan akan terus menyemangati masa depan cerah mereka di masa depan. Kami ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Love yang selalu berada di sisi Nues. Kami memintamu untuk memberikan cinta dan dukungan yang terbaik yang tidak berubah kepada para anggota saat mereka memulai babak berikutnya dalam karir mereka, kata Pledis Entertainment. Nues pertama kali debut pada 15 Maret 2012 dengan single berjudul Face. Sejak itu, mereka telah mengumpulkan basis penggemar setia dengan suara dan citra unik mereka. Di sisi lain, pembubaran Nues mendapat reaksi beragam dari fans. Banyak penggemar dari grup berusia 10 tahun ini tidak siap untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi mereka berharap yang terbaik untuk para anggota di masa depan. Pada Mei 2020, HYBE menjadi pemegang saham terbesar di Pledis Entertainment. Sejak akuisisi, Pledis Entertainment terus beroperasi secara independen dengan dukungan tambahan dari HYBE. Sekarang, beberapa penggemar menyalahkan HYBE atas nasib Nues. Mereka mengklaim bahwa Nues berhenti memiliki aktivitas grup setelah akuisisi. Mereka juga menuduh HYBE tidak memberikan sumber daya dan promosi yang layak diperoleh grup-grup tersebut, menunjukkan ke G-Friend sebagai contoh lain. Pada Juli 2019, agensi G-Friend Source Music menjadi anak perusahaan HYBE. Pada Mei 2021, G-Friend meninggalkan Source Music setelah gagal menyetujui persyaratan untuk perpanjangan kontrak. 3 dari anggota telah memulai kembali debutnya sebagai trio Vivis. Tapi penggemar lain mengatakan HYBE tidak bisa disalahkan atas pembubaran kedua grup itu. Mereka telah menunjuk pada penjualan, dugaan salah urus oleh agensi asli grup, dan keputusan anggota sendiri untuk melanjutkan. Yang kedua, KQ Entertainment. Soyeon dan Cube Entertainment merilis pernyataan setelah lagu Final My Teenage Girl MBC dihadapi tuduhan menjiplak wave etis. Pada 27 Februari, MBC menayangkan final dari serial mereka My Teenage Girl. Kontestan terakhir saling berhadapan dalam misi terakhir untuk menentukan anggota mana yang akan berhasil masuk dalam jajaran debut grup Classy. Selama pertunjukan ada 2 tim, yaitu tim debut dan tim challenger. Tim Challenger membawakan lagu Sun selama final. Lagu ini diperkenalkan dalam lagu asal yang diproduksi dan ditulis oleh Soyeon Ji Idol, yang juga seorang mentor di acara itu. Tapi setelah lagu itu dibagikan di media sosial, lagu itu menuai kritik dari penggemar grup K-pop etis. Menurut Etini, chorus dari lagu Sun sangat mirip dengan lagu hit 2019 milik etis, Wave. Secara khusus, setelah menyatukan kedua klip tersebut, penggemar memperhatikan bahwa tidak hanya melodi dan ritme yang sama, tapi juga lirik "Oh" yang digunakan dalam Wave juga terdengar di lagu My Teenage Girl. Ketika video itu dirilis, Etini menyuarakan keprihatinan mereka di media sosial. Meskipun banyak yang dengan cepat menjelaskan bahwa mereka tidak menuduh pertunjukan plagiarisme, mereka ingin tahu apakah KQ Entertainment mengetahui masalah ini.
Secara khusus, banyak yang bertanya-tanya apakah melodi itu adalah sampel yang tersedia yang dapat digunakan atau diambil dari tim produksi KQ Eden Eri yang dikenal memproduksi lagu-lagu hit besar 80s meskipun mereka tidak dikreditkan di acara itu. Meskipun penggemar bersyukur melihat masalah ini ditangani, banyak yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait penggunaan musik yang sama dengan Wave. Pada 28 Februari, KQ merilis pernyataan terkait masalah tersebut setelah mereka menerima laporan dari penggemar bahwa melodi chorus Sun mirip dengan Wave milik Etis yang dirilis 2019. Menurut pernyataan itu, meskipun Ordinary terdaftar dalam kredit, tidak ada diskusi sebelumnya tentang penggunaan melodi. KQ Entertainment menulis, kami ingin mengklarifikasi bahwa kami tidak melakukan diskusi sebelumnya dengan perusahaan atau Ordinary. Dengan harapan menghormati pencipta dan karya unik mereka, dan dengan harapan bahwa informasi yang salah dapat diperbaiki, kami meminta semua orang untuk menahan diri dari membuat asumsi yang tidak masuk akal mengenai masalah ini. Terima kasih, kata KQ Entertainment. Pernyataan itu disambut baik oleh para penggemar etis yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, terutama karena Wave dipandang sebagai lagu yang penting bagi grup dan para penggemar karena lagu itu membawa mereka meraih kemenangan pertama mereka di tahun 2019. Cube Entertainment, perusahaan Soyeon, melangkah maju sehari kemudian untuk meminta maaf atas masalah ini dengan mengatakan bahwa mereka baru menyadari kesamaan antara Sun dan Wave setelah final disiarkan. Cube mengatakan, "Halo, ini Cube Entertainment. Kami ingin menjelaskan apa yang terjadi pada My Teenage Girl MBC terkait lagu Sun dan Soyeon G Idol. Pertama, kami dengan tulus meminta maaf atas kekhawatiran yang disebabkan oleh produksi lagu Sun. Setelah siaran melalui pemantauan episode, kami mengenali beberapa kesamaan dalam melodi. Artis kami segera menghubungi komposer asli dan menjelaskan situasinya dan meminta maaf. Dalam proses ini, terutama karena kami mengakui kesamaan, kami memutuskan bahwa kredit lagu harus diedit dan diberikan kepada yang benar kepada pencipta aslinya. Soyeon mendiskusikan opsi ini dengan komposer asli dan kami meminta produser acara untuk menerapkan perubahan kredit," kata Cube Entertainment. Pada akhirnya, Soyeon juga merilis surat permintaan maaf secara online. Seperti perusahaannya, dia tidak menyadari bahwa lagunya Sun dan Wave milik Etis punya melodi yang identik. Soyeon mengatakan, "Setelah episode ditayangkan, aku pikir aku harus meminta maaf kepada komposer asli untuk beberapa kesamaan yang telah disarankan. Jadi aku menghubungi komposer asli, menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf untuk itu. Aku dengan tulus meminta maaf kepada komposer asli, artis, dan penggemar atas kebingungan yang aku sebabkan. Aku berjanji untuk lebih berhati-hati ke depannya. Aku minta maaf," kata Soyeon. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.